Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang pembahasan post-test pertemuan terakhir di bab 1. Ada 4 soal yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian besaran turunan. Kemudian mengapa volume termasuk besaran turunan. Kemudian yang ketiga masalah konsentrasi larutan garam. Kemudian yang keempat mengenai laju pertumbuhan. Baik, kita jawab satu persatu jawaban yang benar supaya peserta didik bisa belajar di rumah, terutama dalam kaitan dengan perhitungan. Untuk soal nomor 1, nomor 2 itu sangat mudah ya. Bisa kalian lihat di buku paket atau buku teori yang telah Bapak sampaikan. Nomor 1 jawabannya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Itu pengertian dari besaran turunan. Kemudian nomor 2, kenapa volume termasuk besaran turunan? Alasannya karena satuannya yaitu meter kubik atau sentimeter kubik itu berasal dari perkalian 3 satuan besaran pokok, yaitu meter atau sentimeter, yang termasuk besaran panjang dalam besaran pokok. Sehingga besaran panjang ini merupakan besaran pokok ya. Karena dia berasal dari besaran pokok, maka volume termasuk besaran turunannya. Kemudian soal nomor 3 ya. Dari soal itu yang diketahui, ini terkait dengan kimia besok. Diketahui massa gramnya. Jadi biasakan dalam menyelesaikan soal perhitungan ada 3 tahap yang harus kamu urutkan. Yang pertama diketahui ya, kemudian yang kedua ditanya, kemudian yang ketiga dijawab. Yang diketahui dalam soal massa garam itu 5 gram. Garam itu sebagai zat yang terlarut. Kemudian volume airnya 200 ml itu sebagai pelarutnya. Kemudian yang ditanya berapakah konsentrasi larutan garam, tapi dalam satuan gram per liter. Nah, berarti di sini harus kalian kuasai keterampilan untuk mengkonversi. Kita lihat jawabannya. Rumusnya di buku kita sudah tahu. Konsentrasi sama dengan massa terlarut per volume terlarut. Jadi tinggal masukkan saja ya. 5 gram terlarutnya berapa? 250 gram per berapa gram per liter. Jadi 5 gram per karena 200 ml ke liter kita harus konversi dulu. Ini mililiter ke liter itu 10 pangkat min 3 liter ya, atau 1/1000 liter, sehingga 250 ya, 250 per 1000. Nah, seperti ini bisa kita balikkan, naikkan ke atas, berarti tinggal 5000 atau 1000 kali 5 per 250, sehingga hasil akhirnya 5000 per 250 sama dengan 20 gram per liter. Nah, di sini ada keterampilan konversi dan pembelajaran dasar matematika pecahan. Bapak pikir tidak ada masalah untuk ini, perhitungan ini sangat mudah. Kemudian nomor 4. Nomor 4 terkait dengan laju pertumbuhan yang diketahui tinggi awalnya 2 cm, tinggi akhirnya 8 cm, selang waktunya 5 hari. Nah, hari itu termasuk satuan waktu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah laju pertumbuhan. Apa rumusnya? Rumusnya adalah pertambahan tinggi per selang waktu. Tinggal masukkan saja ya. Laju pertumbuhan pertambahan tinggi itu berarti tinggi akhir dikurang tinggi awal. Tinggi akhirnya 8 ya. Maaf.
Oke, slide-nya tertutup tadi. Sampai sini ya. Nah, jadi tinggi akhirnya tadi 8 cm dikurang tinggi awalnya 2 cm per selang waktunya 5 hari. Jadi 8 dikurang 2 itu 6 cm per 5 hari. 6 per 5 sama dengan 1,2 cm per hari. Jadi laju pertumbuhannya itu 1,2 cm per hari. Oke, baik, itulah pembahasan post test pertemuan kita keempat. Dipelajari, mudah-mudahan paham. Ingat, hari Senin depan kita ulangan harian yang pertama. Sekarang namanya penilaian harian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.